Sebentar saya share. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya nak ya, agar mendapatkan berkah pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini belajar seperti biasa TPS. Oke. Kita lihat pertanyaannya dulu. Apakah judul yang tepat untuk teks tersebut? Teks di atas nih ya. Siswa dari keluarga miskin penerima KIP. B. Manfaat KIP bagi siswa dari keluarga miskin. C. Semakin berkurang siswa penerima KIP. D. Penyaluran dan pencairan dana KIP. E. Peran aktif Pemda dalam penyaluran KIP. Oke, udah di screenshot? Sudah, Pak. Oke, kita kembali ke teks ya. Oke, silakan dibaca. Oke, sudah? Ingat sekali lagi judul Sudah, itu harus mewakili keseluruhan isi teks ya nak ya. Oke, jawabannya Saya dapat apa? dapat A. Tunggu. Saya dapat C, Pak. C. Semakin berkurang siswa penerima KIP. Ada jawaban yang lain? D, Pak. Ah? D, Pak. Oh, D, D. Pak. Penyalur dan pencairan dana KIP. Charlie sama Delta, ada jawaban yang lain? Yang jawab D, tolong dijelaskan. Kenapa? Jawabannya D, nak. Karena ada aja di situ yang dibahas kayak tentang pencairan dana KIP-nya gitu, Pak. Oke, penyaluran dan pencairan dana KIP. Kalau yang jawaban C, kenapa jawabannya C? Karena menurut saya gini, Pak. Dari data itu kan nampak, dari yang dipaparkan itu kan nampak semua kan. Kalau misalnya jumlah penerima KIP itu makin tahun makin kurang, bahkan nggak mencapai target yang sebelumnya itu 18,9 juta, malah turun jadi 17, berapa juta lah gitu, Pak. Oke, kita lihat jawabannya. Jawabannya C. Mengapa bukan A? Kita identifikasi dulu ya. Siswa dari keluarga miskin penerima KIP. Apakah ada di teks ini disebutkan nama siswanya? Atau siswa sekolah mana? Atau dia lebih spesifik kepada siswa? Ada di sini? Ada, Pak. Tidak kan? Nggak ada, Pak. Oke, kita lihat lagi. Jawabannya, manfaat KIP bagi siswa dari keluarga miskin. Ada tetapi tidak mewakili secara keseluruhan. Justru di sini yang paling banyak dibicarakan mengenai penyebab berkurangnya siswa penerima KIP.
Ini hanya mewakili kalimat ketiga, manfaat ini. Kita lihat kalimat ketiga ya. Oh, sorry. Kalimat ketiga, kita lihat. Padahal pemanfaatan KIP bertujuan membantu agar mereka hanya ini saja. Kalimat keempat, coba kita lihat. Pendataan yang belum akurat ditenggarai, masih pendataan yang belum akurat. 2, berdasarkan survei, keluarga miskin dari 4 daerah bersekolah tidak terdata. Ini di tengah sorotan. Kita lihat mengapa jawabannya bukan B tadi, karena tidak mewakili keseluruhan. Penyaluran dan pencairan dana KIP ada di sini diceritakan tentang penyaluran dan pencairan dana, bagaimana cara mencairkan dananya, bagaimana cara penyalurannya. Ini berada di kalimat ke masalah pencairan sangat bergantung pada inisiatif dan kesadaran daerah, terutama sekolah dan Pemda. Hanya mewakili kalimat 9. Kenapa dia bukan jawabannya E? Lebih parah lagi, tidak ada di dalam teks peran aktif Pemda di sini. D, ini tidak mewakili keseluruhan isi teks. Jadi ingat sekali lagi anak-anak, judul dia harus mewakili keseluruhan isi teks, dan satu lagi dia tuh mengandung kalimat utama. Kalimat utama apa nih kalimat utama nih sekarang? Deduktif induktif itu. Kalimat. Inti dari sebuah paragraf kan? Iya, Pak. Nah, dia terletak di awal dan atau di akhir. Bisa jadi di awal dan di akhir. Kalau di akhir dia bersifat kesimpulan. Jadi di sini judul harus ada dia memuat apa yang dibicarakan di dalam kalimat utama, karena itu intinya, inti dari sebuah teks. Di sini kalimat utamanya, nanti kita lihat di mana kalimat utamanya. Paham nih maksud saya nih? Judul sekali lagi harus mewakili isi teks. Tapi memang ada beberapa itu kalau kita kaitkan ke novel ya nak. Nanti pasti ada pertanyaan, Pak, ini ada kok novel yang tidak ada kaitannya judul sama isi. Nah, iya, Pak. Itu gimana? Ya kan? Iya, Pak. Jadi kan novel contohnya Laskar Pelangi. Laskar itu kan prajurit atau tentara. Pelangi, ya pelangi yang hasil dari pantulan cahaya matahari yang menyebabkan warna yang melengkung lah di awan itu. Biasanya keluarnya selepas hujan. Laskar Pelangi. Sementara cerita Laskar Pelangi tentang apa? 10 anak yang terancam sekolah, Pak. Di Tanah Belitung. Anak di Belitung kan, intinya kan perjuangan dalam pendidikan kan gitu. Kok sama sekali tidak ada sangkut pautnya kan begitu. Harusnya apa? Judul tadi dibuat karena dia tentang perjuangan anak sekolah, tentu perjuangan atau apa gitu kan masih bisa. Jadi kalau di novel, apalagi novel itu kontemporer ya, novel-novel modern atau zaman-zaman saat ini, kebanyakan mereka melanggar aturan dari pembuatan sebuah novel. Ciri-ciri novel itu. Tapi apakah salah? Tidak. Itulah namanya kreasi. Ilmu itu kan berkembang. Contoh, marmut merah jambu, pernah dengar? Pernah Pak Rejeka, Pak. Nah itu, udah tuh apa? Cinta Brontosaurus, apa sih itu? Iya, Pak Rejeka juga, Pak. Gitu. Kan nggak sesuai kan ceritanya. Brontosaurus itu kan dinosaurus. Era Jurassic. Sebenarnya marmut merah jambu. Sampai hari ini, udah 32 tahun umur saya belum pernah nengok marmut warnanya merah jambu. Belum pernah. Marmut pink, belum pernah. Jadi gini, sama juga dengan pernah belajar puisi kan, ada puisi baru, puisi lama. Iya, Pak. Kurang lebih dia seperti itu kalau novel zaman sekarang. Kalau puisi lama, dia masih terikat pada aturan-aturan baku puisi dulu. Rimanya, bersaja AB-AB, AA-AA. Udah tuh kalau contoh puisi lama itu kan seperti gurindam, ada sampiran. Tapi kalau sekarang kan udah berbeda. Dan itu tidak masalah. Itulah namanya pengembangan ilmu.
Itu hanya berlaku di novel. Tapi ada juga sih di puisi orang buat seperti itu. Intinya dia modern lah, tidak sama seperti dulu. Kalau contohnya novel seperti zaman dulu itu, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, itu salah satunya. Itu memang tidak menceritakan tentang bagaimana kapal itu tenggelam, efeknya kayak di film-film Hollywood lagi kapal Titanic itu. Bukan seperti itu kisahnya, tapi tentang kehidupan tokohnya itu bagaimana menentang adat, kurang lebih seperti itu. Tapi ada tetap dimasukkan bagaimana tenggelamnya kapal itu, tetap ada. Tapi dia masih berkaitan lah dengan itu. Kalau novel sekarang sama sekali banyak judul yang tidak berkaitan. Oke? Jadi itu dia perbedaannya tuh kurang lebih seperti puisi lama dan puisi baru. Begitu juga novel gaya lama dan gaya baru itu tentu ada perbedaan di situ. Kurang lebih seperti, tapi itu hampir dikatakan tidak pernah sih saya jumpai di TPS itu dimasukkan novel sepanjang-panjang itu terus anak-anak tentukan sendiri judulnya. Paling hanya teks-teks seperti tadi saja. Kita lanjut ya. Ya Pak. Oke. Gagasan utama yang tepat untuk melanjutkan teks. Ya, ingat ya, gagasan utama yang tepat untuk melanjutkan teks. Kalau dia untuk melanjutkan teks, apa dia kira-kira? Penyebab A, penyebab kurang tersampaikannya informasi kepada keluarga miskin. B, faktor-faktor keluarga miskin yang tidak mendapatkan hak mereka. C, dampak dari pencairan dana KIP yang tidak tersosialisasikan. D, KIP yang seharusnya telah tersampaikan menjadi kurang optimal. E, KIP kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah secara serius. Berarti kalau dia paragraf baru, melanjutkan teks itu dia paragraf baru, maka idenya baru tetapi tidak dia idenya baru tapi masih berkaitan dengan, masih adalah kaitannya dengan paragraf yang pertama sebelumnya, teks sebelumnya gitu. Kita kembali ke teksnya. Boleh Pak. Kita kembali ke teksnya ya. Oke, silakan. Oke. Saya dapat apa? Oke, kita lihat jawabannya apakah alfa. Jawaban yang lain ada? Penyebab kurang tersampaikannya informasi pada keluarga miskin. Oke, kita lihat. Mengapa D, dampak pencairan dana KIP yang tidak tersosialisasikan? Kita lihat teksnya. Kita kembali ke teks ya. Ini gagasan utama, ingat gagasan utama yang tepat untuk melanjutkan isi teks. Jadi dampak dari pencairan dana KIP yang tidak tersosialisasikan. Coba tengok mana pembahasan di sini yang belum selesai.
Kita lihat, di tengah sorotan masih banyak jumlah siswa usia sekolah dari keluarga miskin yang belum terjangkau KIP, Kartu Indonesia Pintar. Populasi penerima KIP tahun 2018 berkurang menjadi sekitar 17,92 juta orang. Padahal tahun sebelumnya sasaran penerima KIP sekitar 18,9 juta orang. Itu di kalimat pertama. Kita lihat, berdasarkan data survei Exclusion Error atau ICW, yang dirilis pekan ini, sekitar 42,9% siswa usia sekolah 7 sampai dengan 8 dari keluarga miskin dari 4 daerah yang bersekolah tidak terdata sebagai penerima KIP. Padahal pemanfaatan KIP bertujuan membantu mereka agar tetap bisa bersekolah ataupun yang putus sekolah bisa kembali mengenyam layanan pendidikan. Pendataan yang belum akurat ditengarai. Ini kalimat 1 menceritakan apa? Ayo, kalimat 1 dia menceritakan apa? Apa kira-kira yang diceritakan di kalimat 1? Coba perhatikan baik-baik. Penerima KIP Berkurang, Pak. Oke, kalimat 1 dia menceritakan penerima KIP berkurang. Kalimat 2? Kalimat 2 coba. Data, Pak. Itu Apa? siswa nggak terdata. Penerima KIP yang nggak terdata, Pak. Oke, kedua, penerima KIP yang tidak terdata. Yang ketiga, Manfaat KIP. yang ketiga, padahal pemanfaatan KIP bertujuan membantu mereka, berarti tujuan KIP ya. Iya, Pak. Oke, tujuan KIP. 4, pendataan yang belum akurat ditenggarai sebagai salah satu, berarti pendataan yang belum akurat. Pendataan belum akurat. Yang kelima, Datanya itu seharusnya bersifat dinamis gitu, Pak. selain itu harus diakui juga bahwa data bersifat dinamis tidak statis. Ada Kenyataan keluarga lapangan nih, Pak. ya. Kenyataan lapangan kok dianalisis. Oke, itu dia kenyataan lapangan ya. Yang kelima itu datanya bersifat dinamis. Berarti dia berkembang, tidak tetap. Nomor 6, sementara itu berdasarkan data Kemendikbud per 6 Juni 2018 dapat dalam pencairan KIP tahun 2007 baru mencapai 84% atau berarti pencairan dana KIP. Yang keenam. Oke, yang ketujuh kita lihat. Padahal penyaluran dari Kemendikbud sudah 100%. Berarti kalau padahal penyaluran dari Kemdikbud sudah 100%, usaha sudah 100%. Nomor 8 kita lihat. Adapun KIP tahun 2018 hingga Juni 2018 baru dicairkan sekitar 80%. Berarti antara data 7 dan 8 kontras. Sementara di nomor 8 dikatakan sudah dicairkan, sementara di 7 dibilang sudah 100%, sementara di kalimat 8 baru 38%. 9, masalah pencairan dana ini sangat bergantung pada inisiatif dan kesadaran daerah. Berarti masalah pencairan dana. 10, seharusnya kewajiban Pemda, Pak. Oke, seharusnya Pemda ini berarti saran. Oke, kita lihat. Yang pertama penerima KIP berkurang, yang kedua penerima KIP yang tidak terdata, ketiga tujuan KIP, keempat pendataan belum akurat, yang kelima data bersifat dinamis, keenam pencairan dana KIP, nomor 7 usaha 100%, dan kontras dengan nomor 8 masalah pencairan dana, setelah itu saran. Kita lihat nomor 2 tadi, mengapa jawabannya, dia ingat ya, gagasan utama yang tepat untuk melanjutkan. Kalau penyebab kurang tersampaikannya informasi kepada keluarga miskin,
Ini sudah dibahas apa belum? Karena lemahnya Pemda di sini dikatakan. Iya Pak, sudah Pak. Oke. Diatur, Pak. Kenapa bukan A? Kita lihat ya. Faktor keluarga miskin yang tidak mendapatkan hak mereka. Ini sama sekali tidak ada di dalam teks menceritakan faktor-faktor, tetapi kurangnya penerima KIP. Oke. KIP yang seharusnya telah tersampaikan menjadi kurang optimal. KIP yang seharusnya telah tersampaikan menjadi kurang optimal. Yang apa Pak? Yang antara kalimat 8, 9 sampai kalimat 7 Pak, di situ Pak. Oke. KIP kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah secara serius. Yang akhir itu Pak, yang masalah Pemda Pak. Masalah Pemda. Di sini perhatian pemerintah. Pemda memang pemerintah, tetapi yang mengeluarkan KIP negara kan? Sementara nomor 7 dikatakan usahanya sudah 100%. Kontras, makanya bukan ini. Jadi dia untuk menceritakan kembali yang baru, maka dampak dari pencairan dana KIP yang tidak tersosialisasikan, maka diangkat lagi permasalahan ini. Ini sudah, ini yang belum. Paham? Siap, paham Pak. Nah, saya minta tolong betul. Kalau misalnya nanti jumpa teks, memang ini agak lambat. Kalau untuk teks-teks panjang seperti ini, kalau minta nanti gagasan utama, kalau misalnya kalian stagnan di sini, misalnya kan soal itu nanti dikasih 100 soal itu, ya kan? Kalian harus selesaikan dalam waktu, kalau saya tidak salah, sekitar 120 menit. Jadi nanti trik ujian tuh, kalau memang kalian buntu, dalam 2 menit kalian nggak bisa jawab soal itu, kalian next ya. Maksudnya kalian tinggalkan dulu soal itu untuk nanti dibahas. Paham? Nah, jangan kalian terpaku dengan itu saja karena nanti waktunya udah habis. Soal belum selesai gitu. Oke, ini dia. Kita lanjut. Paragraf tersebut sebenarnya terdiri atas 2 paragraf. Kalimat yang tepat untuk mengawali paragraf 2 adalah A kalimat 4, B kalimat 5, C kalimat 6, D kalimat 7, E kalimat 8. Kita kembali ke teks. Iya Pak. Siap Pak, gas Pak. Ini untuk soal terakhir ya, nanti kerjakan tolong di psikologi. Kalimat 4 Pak. Oke, kalimat 4. Ada jawaban lain, Nak? Kalimat 5, Pak. Kalimat 5. Oke. Selain itu diakui juga bahwa data bersifat dinamis. Oke. Ingat ya, kalau untuk paragraf baru, dia harus punya kalimat utama atau ide pokok yang baru pula. Tidak mungkin sebuah paragraf tidak memiliki ide pokok. Sebuah paragraf tadi. Ada jawaban lain? Saya setuju sama Bang Gizi, Pak. Kalimat 4. Oke, kalimat 4. Pendataan yang belum akurat ditenggarai. Oke, kita lihat ya. Apa jawabannya? Kalimat 6. Kita lihat kenapa. Satu paragraf memiliki satu gagasan atau ide pokok. Kita kembali ke ini kalimat 6. Kita kunci dulu. Paragraf. Kalimat 6 ini dia. Sementara itu, berdasarkan data Kemendikbud per 6 Juni dalam pencairan KIP tahun 2007 baru mencapai 84% atau sekitar 8 triliun. Kita lihat di sini. Kalimat utamanya berada di awal nih. Ini kalimat utamanya nih. Di tengah sorotan dari paragraf kalimat 1, 2, 3, 4, kalimat utamanya berada di awal. Sampai 5 ini. Coba kita lihat. Apakah 2, 3, 4, dan 5 ini sebagai penjelas? Kita baca. Di tengah, kita kembali lagi, berarti ini kalimat utamanya penerima KIP berkurang. Ya, ini dia nih, populasi penerima KIP berkurang. Kita lihat nomor 2. Berdasarkan data survei exclusion error,
daerah tidak terdata. Kenapa berkurang? Karena tidak terdata sebagai penerima KIP. Padahal pemanfaatan KIP bertujuan membantu agar mereka tetap bisa bersekolah. Ini masih menjelaskan ini. Ini sebab akibat. Nomor 3, akibat. Pendataan yang belum akurat ditanggarai sebagai salah, ini sama akibatnya. Pendataan yang belum akurat ditenggarai sebagai salah satu di antara krusial penyebab. Ini sebab, udah dibuat nih penyebab. Yang kelima, selain itu harus diakui juga bahwa data bersifat dinamis. Ini juga sebab dia masih menjelaskan pertama. Kalau nomor 6 dia sudah baru. Siapa mau ceritakan? Dia sudah menceritakan tentang dana. Siapa? Paham? Dia sudah menceritakan beda lagi nih. Udah nggak menjelaskan ini lagi. Dia udah menceritakan tentang dana, penyaluran segala macam, pencairan dana. Bisa nampak nih. Sementara itu berdasarkan data Kemdikbud dalam pencairan, udah beda kan sama yang ini kan? Iya Pak. Itu dia nak. Ini nanti untuk lanjutan soalnya saya minta betul-betul kerjakan di psikologi. Kalau ada bingung, tolong tanya ke saya ya nak. Jangan malu-malu, ada kan nomor saya kan? Ya Pak, ada Pak. Tolong tanya ke saya, misalnya Pak itu soal begini. Kalau misalnya ada kalian lihat nanti entah di internet entah ada soal dari ruang guru ataupun apa ruang belajar bersama gitulah di internet. Ada penjelasan yang kalian kurang paham, tolong kirim ke saya. Ada kemarin teman kamu kayak gitu, dia kirim soal ke saya, Pak ini kok jawabannya begini ya Pak, saya masih kurang paham penjelasannya, saya lupa namanya itu. Jadi biar bisa saya jelaskan, karena saya berharap kelas 12 100% bisa masuk perguruan tinggi negeri yang hebat, yang bagus. Itu harapan saya. Jadi tolong kerjasamanya, kalau ada bingung dengan pertanyaan segala macam, tolong sampaikan ke saya. Jadi biar sama-sama kita cari jalan keluarnya. Paham? Paham Pak. Paham, Pak. Oke. Baik nak, sekian pembelajaran dari saya. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini kita mendapatkan berkah dari Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di pertemuan selanjutnya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama nak.